Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah contoh portofolio dengan model agresif. Jumlah portonya ini sekitar 50 jutaan ya. Jadi menurut kami salah satu pembelajaran penting di pasar modal itu adalah contoh portofolio, karena kami sering menemukan portofolio daripada investor di pasar modal itu sudah uangnya sangat banyak, sahamnya sangat banyak, tapi juga yang kita prihatin minusnya sangat banyak. Minus wajar, tapi kalau sangat banyak juga kasihan. Nah, sekarang kita akan menyampaikan bahwasanya di porto itu ada dua jenis ya model mengelola. Yang pertama model konsentrasi, ini nomor satu ya. Untuk saham 50 jutaan konsentrasi itu maksudnya sahamnya sedikit, 2-5 saham. Ada yang model diversifikasi, yaitu banyak di atas 5 saham ya. Di atas 5 saham pun tidak sampai 20 gitu, enggak ya. Intinya konsentrasi itu sedikit. Kenapa dikatakan konsentrasi? Karena gini, uangnya itu fokus di beberapa saham sehingga nominalnya besar, makanya disebut konsentrasi. Nah, konsentrasi itu sedikit. Plusnya kalau untung akan banyak ya hasilnya, tapi kalau buntung ya sebaliknya juga akan banyak. Nah, apa yang disebutkan dengan mode agresif atau orang menyebut biasanya mode perang ya, itu adalah fokus pada saham non lapis satu. Ingat, kalau orang bingung lapis satu, saham yang kapitalisasi pasarnya besar. Besarnya berapa? Ada yang mengatakan di atas 10 triliun, ada yang mengatakan di atas 20 triliun ya, tapi intinya non lapis satu. Yang berikutnya adalah mode perang, itu jumlah sahamnya sedikit ya, untung besar, buntung besar. Ada juga model konservatif. Konservatif itu fokusnya pada saham lapis satu, main aman lah ya, untungnya sedang, karena kenaikannya kalau yang saham lapis satu itu kan tidak begitu kencang ya, tapi turunnya juga santai. Ini contoh model konservatif. Saya pernah membuat video tentang ini dan yang nonton cukup lumayan banyak. Kenapa dikatakan konservatif? Karena fokusnya di saham Astra ya. Saham Astra ini saham lapis satu ya. Ini holding, salah satu saham yang market capnya sangat besar. Yang kedua juga ada BSD. BSD juga lapis satu ya. Walaupun ada ISSP tapi BJBR, tapi ini model konservatif karena porsi yang sangat besar ada di ASI, ada di BSD. Ini kan kalau diakumulasi lebih dari 50% ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang model agresif itu seperti apa ya? Ini contoh model konsentrasi plus agresif. Sudah terkonsentrasi, agresif lagi. Jadi keinginan dari pemegang porto ini memang istilah katanya untung-untung sekalian, buntung-buntung sekalian, seperti itu. Tentu dengan analisa yang matang. Kalau Anda bertanya, kok punya contoh-contoh seperti ini? Karena banyak sekali yang konsultasi kepada kami dan kami izin untuk menjadikan screenshotnya itu jadi konten kami. Nah, ini ada satu contoh ya, namanya total dananya itu ini 54 juta total dana, makanya saya sebut di judul itu 50 jutaan. Ini 50 juta. Posisi sekarang profit hampir 2% ya. Sudah bagus lah kalau menurut kami. Profit aja udah bagus di saham itu menurut kami loh ya. Kalau teman-teman yang sudah ahli untung banyak ya silahkan. Dan ini masih punya cash 484.000. Ini juga ciri-ciri model agresif. Kenapa? Cashnya sedikit, masukin semua pokoknya. Yang sudah diinvestasikan 52,6 juta. Kenapa saya katakan fokus? Karena gini, dia memiliki porto yang sangat besar di saham
ISSP dan WIFI. ISSP itu totalnya sampai berapa? 29 juta,8. Padahal ekuitasnya itu 54. Jadi lebih daripada 50% ditaruh di saham ISSP ini. Ya. Yang berikutnya juga di saham WIFI itu 15 juta. Ini cukup besar. BSDE yang lapis 1 hanya mendapatkan porsi 7 juta. Ya. Nah, menurut kami yang patut menjadi perhatian adalah ini berani dia untuk dana 50 juta itu hanya 3 saham. Saya sering menemukan dana 30 juta aja itu sahamnya sampai 15. Jadi satu saham itu 1 juta gitu. Ya nggak kerasa. Kalau naik 10% 100.000 ya. Ini kalau naik 10% udah 3 juta kan. Nah, ini model-model seperti ini memang perlu latihan cukup banyak lah untuk berani menjadikan portofolionya itu hanya sekian. Nah, inilah mengapa saya katakan fokus ya, konsentrasi, karena satu saham itu memiliki porsi yang sangat besar. ISSP sampai 29 juta. Ini makanya disebut konsentrasi. Anda bisa melakukan seperti ini kalau Anda yakin, misalkan saya yakin nih sama saham ini, masukin terus, tapi ya ada polanya ya, pola untuk seperti itu. Nggak bisa langsung all in 1 juta di satu saham itu. Wah, Anda kan babak belur. Ada caranya, cicilnya, triknya banyak lah. Makanya ini disebut konsentrasi. WIFI, BSD yang lapis 1 hanya 7 juta. Sekarang kita lihat kenapa kok kami mengatakan ini mode agresif dan mode perang ya. Karena apa? ISSP itu lapis 2. Jangan salah, orang berani memasukkan porto dominan di lapis 2 itu saya acungi jempol. Kenapa? Ya risikonya besar ya. Dan kemudian WIFI itu lapis 3 menurut kami loh ya. Nanti kita lihat market cap-nya. BSD baru lapis 1. Inilah saya sebut dengan model agresif. Sudah konsentrasi, agresif lagi. Nah, Anda kalau misalkan belum matang secara psikologis, ya menurut kami jangan ikuti ini, karena resikonya sangat besar. Nah, mari kita lihat market cap masing-masing ya. Pertama, ISSP yang menjadi fokus itu hanya market cap-nya 2 triliun. Ya, jadi ini lapis 2 di bawah 10 triliun, di bawah 5 triliun, ini lapis 2 ini. WIFI ya, ini sangat berani. WIFI itu hanya 359 miliar ketika video ini kami buat. BSD hampir 20 triliun. Jadi lapis 1. Ya, makanya ini saya katakan istimewa. Tapi menurut kami ya, portofolio ini dalam memilih saham cukup berbasis fundamental. Karena apa? Semuanya PBV-nya 0,5 0,4, PER-nya di bawah 10 semuanya. Earning yield-nya 22%, 16%, ini 10%. Bagus lah menurut kami kalau dari sisi valuasi dan fundamental menurut kami ya. Net profit-nya 8, ini 57%, kalau ini masih 4%, masih mini lah ya. Jadi seperti itu. Dia mengandalkan saham-saham yang kinerjanya bagus, valuasinya masih murah. Nah, ini kita lihat grafiknya. Trennya cukup naik. WIFI ini melonjak ya. Saya salut ini, berani memilih ini. Yang berikutnya BSD lagi turun, wajar. Tidak semua saham itu naik, itu wajar. Pokoknya kami menganggap kalau ada orang yang bisa mengelola porto hingga plus, walaupun plusnya dikit, itu kami sudah sangat salut, karena kami merasakan cukup sulit sekali di pasar modal. Ini contoh ya, barangkali bisa menginspirasi Anda dalam mengelola portofolio. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Kalau Anda ingin menyampaikan screenshot porto, sampaikan, tidak masalah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.